Kami dari kelompok 2 kelas A, kami pada kesempatan kali ini kami KKL di Siak bertepatan di Masjid Syahabudin dan di Makam Sultan Syarif Qasim II. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sergio Jordana. Saat ini saya berada di Masjid Syahabudin. Masjid Syahabudin ini didirikan pada tahun 1882 pada masa pemerintahan Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim ini merupakan Sultan Siak yang ke-11. Jadi, di Masjid Raya Syahabudin ini terdapat mimbar khatib yang mana sudah berumur 276 tahun, dipakai Sultan untuk khutbah Jumat. Nama Syahabudin berasal dari kata syah yang berarti penguasa dan al-din yang berarti agama. Arsitektur bangunan ini perpaduan dari gaya Timur Tengah dan Melayu. Masjid ini sudah beberapa kali dilakukan perbaikan dan renovasi dan mempertahankan bentuk aslinya. Makam Sultan Syarif Qasim II sendiri tepat di samping Masjid Syahabudin. Lokasinya di tepi Sungai Siak, Kota Siak Sri Indrapura, atau di sisi kanan Istana Siak Sri Indrapura. Sultan Asyaidi Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin berjaya sejak 1915 hingga 1945, merupakan Sultan Siak ke-13 atau Sultan Siak terakhir. Bukan berangkat dengan tangan kosong, Sultan Syarif Qasim juga menyerahkan mahkota kerajaan dan uang sebesar 10.000 gulden. Sejak itu, Sultan bermukim di Jakarta dan baru pulang ke Siak pada tahun 1960. Beliau meninggal pada tahun 1968 di Rumbai, Pekanbaru. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di belakang Masjid Sultan atau Masjid Syahabudin di Kota Siak, kata petugas makam Sultan Syarif Qasim II. Khusus makam Sultan terlihat berada pada bagian tengah. Makam Sultan terlihat ditutup oleh kain berwarna kuning emas sebagai warna kebesaran dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sedikit sejarah tentang Sultan Syarif Qasim II. Bernama lengkap Sultan Asyaidi Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin yang bermasa kejayaan di 1915 sampai 1945. Merupakan Sultan Siak ke-12 atau Sultan Siak yang terakhir. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Qasim II berangkat ke Tanah Jawa untuk menemui Presiden Soekarno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan dan uang sebesar 10.000 gulden. Baik, setelah semua itu, sejak saat itu beliau bermukim di Jakarta. Dan pada baru tahun 1960, beliau kembali lagi ke Siak. Beliau meninggal pada tahun 1968 di Rumbai, terletaknya di Pekanbaru. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di belakang Masjid Sultan Syarif Qasim II, terletak di desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Sama halnya dengan situs Istana Siak, situs makam Sultan Syarif Qasim II terletak di pusat kota Siak Sri Indrapura. Oleh karenanya letaknya di perkotaan, akses ke situs sangatlah mudah, baik melalui jalan darat maupun jalan laut. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang beduk yang berada di sekitar Masjid Raya Syahabudin. Beduk ini merupakan beduk pertama di masjid ini. Beduk ini juga memiliki ukuran yang sangat besar seperti yang terlihat di belakang. Beduk tersebut merupakan salah satu peninggalan langsung dari Masjid Syahabudin. Dulunya kegunaan dari beduk ini adalah sebagai panggilan untuk sholat bagi umat muslim yang ada berada di sini. Jika beduk ini sudah dipukul, itu tandanya sudah memasuki waktu sholat. Beduk ini biasanya dibunyikan oleh seorang takmir. Takmir adalah seseorang yang diberi amanah oleh para jamaah untuk memimpin dan mengelola masjid dengan baik. Selain takmir yang membunyikan beduk ini, ada juga kiai atau pemuka agama yang juga dapat membunyikan beduk ini. Sekarang beduk tersebut diletakkan di sebelah rumah tahfiz Syahabudin dan ditutupi oleh besi tralis. Pada saat ini, beduk ini masih digunakan atau dibunyikan pada saat hari-hari besar agama Islam. Itu dia liputan kami tentang makam dan Masjid Syahabudin Siak. Begitu banyak pengetahuan akan sejarah tentang penyebaran Islam dan juga sekilas sejarah dari pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura.
yang membantu sejarawan dan juga masyarakat akan jayanya kerajaan ini di masa lampau.